Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihil mu'minin al-muntajabin. Wa ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita berjumpa kembali dengan bulan suci penuh berkah, bulan suci Ramadan tahun ini. Dan ini suatu kenikmatan yang luar biasa untuk kita semua, berkat taufik Allah Subhanahu wa taala sehingga usia kita disampaikan di Ramadan tahun ini. Harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan taufik kepada kita agar senantiasa bisa meraup sebanyak-banyaknya jamuan ilahi, jamuan maknawi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kita ucapkan sholawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga suci beliau dan kepada para sahabat yang setia, dan semoga kita senantiasa sebagai umatnya yang setia mencintai nabinya dan keluarga Nabi. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia yang beragama Islam atau sebutlah kaum muslimin, semuanya akan mengalami fase demi fase yang secara singkat kita sering saksikan bersama bahwa sebuah keniscayaan kita akan mengalami kematian, dan ini sebuah sesuatu yang tidak diragukan lagi dan kita saksikan bersama. Dari semua hal yang kita amalkan atau amalan-amalan atau ritual-ritual kita, ada satu hal ritual yang senantiasa mengiringi kita dari semasa hidup sampai meninggal nanti, yaitu apa? Yaitu ritual qiraatul Quran, ritual membaca Al-Quran. Apakah kita dibacakan Al-Quran atau kita membaca Al-Quran? Itu sebuah keniscayaan yang akan kita alami bersama, dibacakan atau membaca Al-Quran. Untuk itu, dalam pertemuan kali ini sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa pada kesempatan sekarang dan yang akan datang, insya Allah selama 12 kali pertemuan, kita akan kaji bersama terkait dengan sebagian dari ulumul Quran, terusus yaitu pada kesempatan ini akan mengkaji terkait dengan ilmu yang mengatur, memperbaiki membaca Al-Quran yang akrab dikenal dengan ilmu tajwid Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran yang selama ini kita baca dan kerap kali kita membaca dalam ritual terpenting dalam Islam, yaitu sholat yang 5 kali kita lakukan, bahwa di sana terdapat bacaan-bacaan Al-Quran yang wajib kita baca, terutama surah Al-Fatihah. Dan ini sebuah pandangan fikih
bahwa kita seharusnya membaguskan membaca Al-Quran, terutama terkait dengan makharijul huruf. Marilah kita awali, bisa ditampilkan slide-nya. Awali kita untuk memulai atau muqaddimah dalam kesempatan kali ini. Slide pertama, slide kedua. Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Ini surat ayat ini terdapat dalam surat Ar-Rahman. Sebagaimana kita maklumi, surat Ar-Rahman adalah surat yang terdapat kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sebanyak 31 kali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana di ayat tersebut, di surat tersebut, Allah menyatakan bagaimana Allah menyampaikan nikmat-nikmat kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala mengawali Allamal Quran, Ar-Rahman Allamal Quran. Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Jadi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang membimbing kita mengajarkan Al-Quran tentunya melalui Rasulullah dan melalui maksumin alaihimussalatu wassalam. Nah, At-Tabatabai dalam tafsir Al-Mizan, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kalimat Allamal Quran, Allah mengajarkan Al-Quran. Dan di sini dalam surat Ar-Rahman Allah menyatakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada umat manusia. Nah, Allamah Tabatabai mengatakan bahwa karena nikmat pengajaran Al-Quran, nikmat belajar Al-Quran adalah sebuah kenikmatan yang paling agung. Kenapa demikian? Karena dinisbatkan dengan sesuatu yang paling mulia, dinisbatkan dengan sesuatu yang sangat agung, yaitu apa? Yaitu Al-Quran. Oleh karena itu, mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran adalah sebuah nikmat yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita syukuri nikmat ini. Next, kita dipercepat aja mukadimahnya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ini hadis yang sangat familiar sekali, sering kita jumpai, sering kita dengar dalam berbagai khutbah, dalam berbagai ceramah, ya, baik Sunni maupun Syiah. Ini sudah akrab dengan hadis ini. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu dan mengajarkan Al-Quran. Jadi dari sisi kebaikan ini semuanya terbaik, baik yang belajar maupun yang mengajarkan, mendapat bagian atau saham yang sama, ya. Mendapat saham yang sama, saham kebaikan, saham yang terbaik dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, next. Baik, untuk memulai mengenal ilmu tajwid, mungkin kita bisa di slow slide-nya, di zoom, diperbesar. Coba kembali kepada slide sebelumnya. Mohon maaf. Bang Adik, kalau bisa di zoom ya, bisa nggak? Coba kembali ke slide sebelumnya. Ya, Nah, ya ntar dulu zoom ya. Oke. Baik, kita masuk pada definisi ilmu tajwid. Tentunya kita sebelum mengetahui segala sesuatu, termasuk ilmu tajwid ini, kita harus tahu apa yang disebut ilmu tajwid. Nah, definisi ilmu tajwid,
Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan makhraj. Makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah dan sifat-sifatnya serta hukum-hukum yang berlaku dalam pelafalannya. Secara bahasa, tajwid berasal dari kata jawwada yang berarti memperindah. Jawwada yujawwidu tajwidan. Akar katanya adalah jawwada. Yang berarti apa? Memperindah atau membaguskan. Dengan demikian ilmu tajwid bertujuan untuk memperindah bacaan Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Ahsan, next. Berikutnya. Slide berikutnya. Tujuan ilmu tajwid. Ilmu tajwid memiliki beberapa tujuan utama, diantaranya membaca Al-Quran dengan benar, memastikan bahwa setiap huruf yang diucapkan sesuai dengan makhraj dan sifatnya tanpa perubahan. Yang kedua, menjaga kemurnian lafaz Al-Quran. Ya. Dengan tajwid, bacaan Al-Quran tetap sesuai seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, menghindari kesalahan dalam bacaan. Kesalahan dalam membaca Al-Quran sebagian dapat mengubah makna atau terjemahan yang salah. Apalagi berhubungan dengan makharijul huruf, mengucapkan huruf yang berbeda diucapkan dengan suara yang sama, itu akan menjadikan kerancuan, dan ini sebetulnya berlaku dalam semua bahasa, apalagi bahasa Al-Quran yang agung. Kita saja berbicara bahasa Inggris, berbicara bahasa apapun, ketika pelafalannya salah maka akan mengakibatkan makna yang salah, apalagi berhubungan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang keempat, meningkatkan kekhusyuan dalam ibadah. Jadi bacaan yang benar dan indah dapat menambah kekhusyuan saat membaca atau mendengarkan Al-Quran. Ya ini sudah badihi ya istilahnya, sudah lumrah lah. Ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran yang belepotan, kemudian makhrajnya salah, diperparah dengan suara, mungkin suara yang fals misalnya, maka dibandingkan dengan bacaan yang fasih, ya, bacaan yang fasih kemudian sesuai kaidah tajwid, sekalipun suaranya juga fals, sekalipun suaranya kurang baik misalnya, tetap akan berbeda, kita mendengarkannya saja akan berbeda. Apalagi misalnya disempurnakan dengan suara yang indah. Tapi suara yang indah itu merupakan anugerah ya, yang tidak patut untuk disombongkan, juga tak patut untuk kita minderkan gitu, karena itu sebuah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai saat ini belum ada ya klinik untuk memperindah suara, mungkin sampai saat ini belum ada ya. Jadi hanya saja itu untuk melengkap anugerah Allah Subhanahu wa taala, memperlengkap, memperindah. Dalam hal ini bukan hanya merujuk pada indahnya suara, tapi indah di sini adalah bacaannya yang sesuai kaidah. Yang kelima, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil ayat 4, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan warattilil Qur'ana tartila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bacalah Al-Quran dengan tartil atau perlahan-lahan dengan tajwid. Biar naik di sini. Kesimpulan dalam makna tajwid pada kesempatan kali ini adalah ilmu tajwid sangat penting dalam membaca Al-Quran karena menjaga keaslian dan keindahan bacaan. Dengan memahami dan mengamalkan tajwid, seorang muslim dapat membaca Al-Quran dengan benar
menghindari kesalahan, serta mendapat pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Ya, bentar. Dibuka Bu itunya. Berikutnya. Ya. Om Yan tunggu. Sebelumnya kelewat. Ayo dong, itunya dibuka. Sebelumnya Pintunya kelewat. dibuka. Pintunya dibuka. Apa ini Ustaz ini coba anak tertibkan karena ini apa anak kok nggak bisa unmute yang bersuara. Ya, siap. Astag di sini loh di dalam. Kok nggak bisa ini? Kak. Dia nggak ngerti. Om Yan tunggu. Afan Bu Linlin bisa dikondisikan? Naik. Allahu Akbar. Itu Bentar anak hubungi ini dulu Mas Paski untuk ini jadikan anak host untuk ini. Digendong di situ di temennya. Naik lagi sama temennya. Gak ngerti apa ya, Wak? Nah, maunya begitu. Gak ngerti. Oh, udah juga nggak naik lagi anaknya, apa dia nggak bayar ya? Ya, kan kita nggak enak kita pindahin. Dia bilang dia bayar. Ini sepertinya Bu Linlin tidak mendengarkan saya ini juga Anda bisa tapi coba saya kontak Ustadz Usep lagi untuk masuk lagi. cek 1 2 3 ya. Ya Ustadz ya. Ya. Silakan bisa di-share lagi. Ya, bisa di-share lagi materinya. Ini sebelumnya atau yang ini sudah Ustadz? Ya, yang ini sekarang. Oke Ustadz. Coba satu ini lagi slide sebelumnya. Oh, sebelumnya lagi. Sebelumnya lagi. Sebelumnya ini ketiga. Ini nah itu. Ya. Kemudian keutamaan membaca Al-Qur'an sesuai kaidah tajwid, ya. Dari satu. Ini belum. Oh, itu sudah. Terus next, berikutnya. Nah, ini. Yes. Berikutnya, ini udah. Nah, ini. Keutamaan membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah tajwid. Yang pertama, mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam berkata, man qara'al Qur'ana bitartilin rafa'ahullahu ila darajatil ula fil jannah. Barang siapa membaca Al-Qur'an dengan tartil, maka Allah akan mengangkatnya ke derajat yang lebih tinggi di surga. Yang kedua, menjadi cahaya di dunia dan di akhirat. Dari Imam Ali, inna hadzal Qur'an nurun la yudfa wa sabilun la yudil wa hablun la yanqati' faqra'uhu bitartilin fa innahu yakunu syafi'an lakum. Al-Qur'an adalah cahaya yang tidak pernah padam, jalan yang lurus, dan tali Allah yang kuat. Bacalah dengan tartil agar ia menjadi penolong kalian di hari kiamat. Next, berikutnya. Yang ketiga. Kelewat. Yang ketiga, sekarang 3. Itu mundur lagi jauh.
Nah ini. Iya. Ketiga, keutamaan belajar tajwid pahala yang berlipat ganda. Imam Ja'far Baqir alaihissalam man tarattal al-Qur'an wa jammala sautahu fihi fa innahu yu'ta ajran mudha'afan wa yakunu min ahlil Qur'an. Barang siapa membaca Al-Qur'an dengan tartil dan memperindah suaranya, maka ia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dan menjadi bagian dari keluarga Al-Quran. Yang keempat, Al-Quran sebagai syafaat di hari kiamat. Di hari kiamat, Imam Ja'far As-Shadiq, ya'ti Al-Qur'anu yaumal qiyamah fi suratin munirah. Fayashfa'u liman kana yaqra'uhu bihaqqihi. Pada hari kiamat, Al-Quran akan datang dalam bentuk makhluk yang bercahaya, memberi syafaat bagi mereka yang membacanya dengan benar. Kelima, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Man qara'al Qur'ana bitartil wa amila bima fihi fahuwa ahabbun nasi ilallahi wa malaikatih." Barang siapa membaca Al-Quran dengan tartil dan mengikuti ajarannya, maka itu akan lebih paling disukainya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Next, berikutnya. Ini motivasi bagi kita ya. Tidak, saya menyampaikan motivasi terlebih dahulu. Berikutnya. Next, Bang Adi. Cek. Ya. Next, berikutnya belum nampil lagi. Halaman berikutnya. Cek. Halaman berikutnya. Kelewat kalau sebelumnya. Nah ini. Belum ke atas lagi. Ke atas lagi. Ini Ustaz. Bukan. Bukan yang tadi setelah itu. Ke atas lagi. Ke atas lagi. Ke atas lagi, satu lagi. Satu lagi. Nah, makna tartil menurut riwayat Ahlul Bait. Jadi kita sesuai arahan atau perintah Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Lalu makna tartil menurut riwayat Ahlul Bait, An Ali bin Abi Hamzah. Nah, ini hadis saya bacakan terjemahnya saja ya, karena hadisnya panjang. Aku masuk menemui Abu Abdillah Imam Ja'far As-Shadiq. Lalu Abu Bashir berkata kepadanya, semoga aku menjadi tebusanmu. Apakah aku boleh membaca Al-Quran dalam satu malam selama bulan Ramadan? Beliau menjawab, tidak. Ia bertanya lagi, dalam 2 malam? Beliau menjawab, tidak. Ia bertanya lagi, dalam 3 malam? Lalu imam memberi isyarat dengan tangannya kemudian berkata, wahai Abu Muhammad, sungguhnya bulan Ramadan ini memiliki hak dan kehormatan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lainnya. Para sahabat Nabi Muhammad SAW biasa membaca Al-Quran dalam 1 bulan atau kurang dari itu. Sungguhnya Al-Quran tidak boleh dibaca secara tergesa-gesa. Dalam bahasa Arab disebut hadromah. Tetapi harus dibaca dengan tartil, perlahan-lahan dan sesuai kaidah tajwid. Jika kamu melewati ayat yang menyebutkan surga, berhentilah sejenak dan mintalah surga kepada Allah. Jika melewati ayat-ayat yang berhubungan dengan neraka, maka berlindunglah, minta perlindungan kepada Allah dari api neraka. Ini menurut riwayat dari Abi Abdullah alaihissalam terkait dengan pentingnya membaca Al-Quran dengan tartil. Berikutnya, next. Riwayat lain. Berikutnya. Cek.
Slide berikutnya Bang Andi. Next. Oh, ngeloading ya. Sebentar. Ini masih Nah, terus ya, Ustaz? slide 12, slide 12. Slide 12. Oke. Slide 12 itu 14, slide 12. Oke. Wa fil majma'. Dalam kitab majma' makna tartil adalah wa antamak katha fihi wa tahassana bihi sautak. Dalam kitab al-majma' mengenai makna tartil, apa makna tartil? Dari Abu Basir, dari Abu Abdullah Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, beliau berkata, tartil adalah kamu memperlambat, jadi menyempatkan diri dalam membacanya dan memperindah suaramu dengannya. Ini dalam kitab Majma' menurut Imam Ja'far As-Shadiq. Kemudian dalam kitab yang sama, qalat Ummu Salamah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u qira'atahu ayatan. Ummu Salamah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dengan memutuskan bacaannya ayat per ayat. Jadi tartil itu menurut hadis ini kita membaca perlahan ayat per ayat. Jadi tidak terlalu tergesa-gesa. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamuddu sautahu maddan. Rasulullah biasa memanjangkan suaranya saat membaca huruf mad. Nah, sehingga kita jangan keliru, huruf mad yang harus dipanjangkan lalu dipendekkan, kemudian sebaliknya yang harus dibaca pendek dipanjangkan. Sementara Rasulullah SAW mencontohkan tepat sebagaimana apa yang dipanjangkan, apa yang seharusnya dipanjangkan, maka beliau memanjangkannya, apa yang harus dipendekkan beliau memendekannya. Nah, ini makna dari berbagai riwayat Ahlul Bait alaihi salatu wassalam terkait dengan tartil. Tadi mungkin saya kembali kepada slide sebelumnya, yaitu ketika Imam Ja'far ditanya oleh salah satu sahabatnya, apakah bisa menghatamkan Al-Quran 1 hari misalnya di bulan Ramadan ini, atau 2 hari atau 3 hari. Nah, ketika 3 hari Imam Ja'far Shadiq menyampaikan bahwa para sahabat itu membaca Al-Quran sebulan atau kurang dari 1 bulan. Artinya tidak 1 hari selesai. Dan ini sebagai pengalaman ya, sebagai pengalaman. Membaca Al-Quran itu memang 3 hari itu bisa tercapai ya, 3 hari bisa tercapai, tapi dengan bacaan yang hadromah yang tadi, yang cepat sekali. Karena ukuran membaca Al-Quran itu yang cepat itu 15 sampai 20 menit per juz. 15 sampai 20 menit per juz. Itu yang baca yang cepat. Sementara diinginkan oleh imam kita, Imam Ahlul Bait mengajarkan, jadi jangan terlalu cepat-cepat. Karena itu tidak termasuk kategori tartil. Ya. Maka idealnya paling tidak 3 hari itu. Idealnya jangan sampai 1 hari, 2 hari telah khotam ya, telah selesai. Nah, para sahabat sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ja'far, beliau membaca Al-Quran dengan berhenti dalam ayat yang menjelaskan surga, kemudian memohon surga. Dengan ayat bertemu dengan ayat yang terkait dengan azab neraka, beliau seraya berlindung dari api neraka. Baik, next. Berikutnya. Slide 13. Nah, menurut Ibnu Jazari, ulama qiraah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengutip makalah perkataan Imam Malik. Ibnu Jazari itu penulis tajwid yang pertama. Penulis tajwid yang pertama dari kalangan ulama Ahlus Sunnah. Dan ini terkenal jadi referensi dari ilmu tajwid baik Sunni maupun Syiah. Merujuk pada kitab Al-Jajariyah yang terkenal. Beliau wafat di Iran kalau nggak salah ini. Beliau lahir di Damaskus, wafat di Iran. Dan beliau mendirikan Darul Quran terbesar di Iran. Dan sampai saat ini di Iran banyak sekali Darul Quran atau pengajaran Al-Quran secara khusus Al-Quran. Jadi bukan hanya majelis taklim seperti biasa yang isinya ceramah di kita. Nah di Iran sampai saat ini masih banyak majelis-majelis khusus
belajar tajwid, khusus belajar Al-Quran. Dan itu dihadiri oleh berbagai lapisan, berbagai usia. Ya. Dan saya pernah menghadiri majelis tersebut. Nah, kemudian Ibnu Jazari mengutip perkataan Imam Ali ini dalam kitab At-Tamhid fi Ilmi Tajwid. Su'ila Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an hadhil ayah warattilil Qur'ana tartila. Imam Ali berkata, menurut Ibnu Jazari, huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Mengenai makna firman Allah Ta'ala dan bacalah Al-Quran dengan tartil, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, lalu beliau menjawab, tartil adalah memperindah huruf-huruf dan mengetahui tempat berhenti dalam bacaan. Jadi kalau menurut Ibnu Jazari mengutip sabda Imam Ali, tartil itu adalah memperindah huruf-huruf, ya, memperindah bacaan atau huruf-huruf Al-Quran dan mengetahui tempat berhenti dalam membaca Al-Quran. Jadi ada kalanya membaca Al-Quran itu kita nggak tahu berhenti harus di mana, memulai harus di mana, atau nyelonong bacaan, apalagi ayat yang panjang, nggak jelas berhentinya di mana, memulainya di mana. Nah, yang bacaan tartil harus jelas, harus direncanakan. Jadi berhentinya di mana itu harus direncanakan. Kemudian memulainya juga harus direncanakan dengan baik. Jangan sampai berhenti karena kehabisan napas misalnya. Nah, itu tidak tartil ya. Kalau baca Al-Quran tartil tersusun rapi. Tersusun rapi, punya tujuan berhenti, kemudian memulainya juga dengan bagus ya, bukan sembarangan. Baik, next. Nah, kemudian riwayat mutawatir dalam qiraah Al-Quran. Nah, ini yang jarang kita sadari atau jarang kita ketahui. Nah, riwayat mutawatir dalam qiraah Al-Quran ini penting sekali. Riwayat mutawatir dalam qiraah Al-Quran yang dibaca mayoritas kaum muslimin adalah menggunakan riwayat hafs dengan mata rantai sanad. Ya, bersanad sebagai berikut. Hafs menerima dari Imam Asim. Asim menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perlu memastikan bahwa apakah yang Al-Qur'an yang kita baca itu sesuai dengan yang dibaca oleh Nabi Muhammad, diajarkan Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk meyakinkan itu, untuk memastikan itu adalah merujuk kepada riwayat, dan riwayatnya harus mutawatir. Mutawatir itu adalah riwayat yang mustahil untuk salahnya karena banyak yang meriwayatkan. Kita mungkin sudah sering ya mendapat pengajaran dari guru-guru kita terkait dengan hadis. Ya. Hadis itu juga ada yang disebut dengan hadis mutawatir. Nah, mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan banyak orang, sehingga kalau kita berbicara menolaknya hadis tersebut itu sulit untuk menolak karena banyak orang yang berbicara. Kalau analogi terdekat misalnya, ketika kita meyakini di Jakarta ada Monas, padahal misalnya orang yang jauh dari Jakarta ataupun yang dekat dari Jakarta belum pernah ke Monas sama sekali. Tapi orang sudah meyakini kalau ada mengatakan, oh Monas itu sebetulnya hanya hanya hayalan. Monas itu sebetulnya nggak ada. Nah, ketika dikatakan begitu, orang akan menolak. Padahal dia belum pernah pergi ke Monas ya. Belum pernah pergi. Belum pernah naik malah ke menaranya malah ya. Sampai sana malah lebih jauh ya. Pergi ke area Monas aja belum pernah, belum pernah. Tapi orang yang belum pernah tersebut pasti akan menolak ketika dikatakan Monas itu hanya hayalan. Nah, itu mungkin sebagai analogi sederhana terkait dengan mutawatir. Berita Monas itu menyebar di kalangan
di kalangan orang Indonesia, sehingga sudah tahu beritanya. Nah itu kira-kira pendekatan mutawatir seperti itu. Jadi mutawatir dalam riwayat orang banyak meriwayatkan. Nah yang mutawatir menurut ulama Syiah membaca Al-Quran yaitu riwayat Hafiz an Asim. Perlu diketahui ikhwan dan akhwat, bacaan Al-Quran itu sebagaimana mungkin sebagian sudah tahu, juga bahkan semuanya mungkin sudah tahu, ada yang disebut dengan qiraah sab'ah, bacaan yang 7. Ada juga yang disebut qiraah asyrah, bacaan yang 10. Artinya yang 10 tersebut, yang 7 tersebut satu sama lain bacaannya berbeda-beda. Misalnya contoh konkret, sering kita mendengar mungkin ketika membaca surat Ad-Duha, wadduha walaili idza saja. Ada yang membaca wadduha walaili idza saja. Ya, itu diantaranya riwayat atau qiraat yang berbeda dengan Hafiz. Ya. Sementara mayoritas kaum muslimin membaca Al-Quran dengan riwayat Hafiz an Asim. Jadi riwayat Hafiz an Asim. Nah Asim itu memiliki 2 perawi. Ada yang namanya Syu'bah, satu lagi Syu'bah. Ya, perawinya itu yang kedua adalah Hafiz. Dan Hafiz ini yang mutawatir di kalangan kaum muslimin. Kalau kita merunut ke atas, Hafiz itu menerima dari Asim. Asim itu dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Sebetulnya dalam disiplin ilmu semuanya merujuk pada Imam Ali bin Abi Thalib. Maka kita tidak berlebihan ya, menyikapi hadis ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Kendati hadis tersebut menurut riwayat yang lain ada yang mendoifkannya. Nah, padahal pada faktanya, pada kenyataannya semua ilmu bersumber kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Tak terkecuali dalam ilmu tajwid. Ilmu tajwid pun maka bersumber dari Imam Ali bin Abi Thalib. Dan ini riwayat yang masyhur di kalangan kaum muslimin bersumber dari Imam Ali bin Abi Thalib. Sementara yang saya katakan tadi, riwayat yang selain Hafiz itu tidak bersumber dari Imam Ali bin Abi Thalib. Katakanlah misalnya Hafiz. Katakanlah misalnya Syu'bah yang sama-sama dari Asim. Jadi Asim itu memiliki 2 perawi, yang Hafiz 2 Syu'bah. Syu'bah itu silsilahnya, sanadnya tidak terkait kepada Imam Ali bin Abi Thalib, melainkan dari Ibnu Mas'ud, dari sahabat lain. Nah, sementara dari Imam Ali bin Abi Thalib, bacaan yang dibaca mayoritas kaum muslimin. Oleh karena itu, ya, kita meyakini bahwa Al-Quran ini tanpa pengajaran Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, dan kita marilah telusuri juga hal yang lain. Misalnya dalam ilmu nahwu, dan ini juga berkaitan juga dengan ilmu tajwid. Imam Ali bin Abi Thalib menunjuk namanya Abul Aswad Ad-Dawali, dan ini sangat terkenal sekali di kalangan ulama ahli nahwu. Menunjuk Abul Aswad Ad-Dawali atas perintah Imam Ali bin Abi Thalib untuk membubuhkan titik dalam Al-Quran. Dulu kan nggak ada Al-Quran itu titiknya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada titiknya, ba itu nggak ada titik antara ba, nun, ta, sa, itu nggak ada titiknya sama sekali. Itu akan menjadi keliru ketika dibaca oleh kita semua ya. Nah itu Imam Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada Abu Aswad Ad-Dawali, dan Abu Aswad Ad-Dawali itu terkenal sebagai sahabat setia Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi merujuk riwayat-riwayat yang kita baca ini dan tajwid yang akan kita pelajari ini sesuai dengan kaidah tajwid yang diriwayatkan oleh Hafiz an Asim. Mungkin itulah untuk mukaddimah dari pembelajaran tajwid kita. Cek 1, 2, 3. Mungkin itu mukaddimah dari pembelajaran tajwid kita. Jadi paling tidak kita mempelajari tajwid ini untuk berusaha
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mendekatkan bacaan kita sesuai yang dibaca oleh Rasulullah SAW, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Karena tanpa ilmu tajwid kita sulit untuk yang mana nih yang sesuai dengan dibaca oleh Nabi. Kita sulit mendeteksinya. Ya, apalagi dengan riwayat yang banyak yang tadi saya sampaikan, sehingga sulit mana yang lebih pas, mana yang pasti yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita juga berusaha untuk membaca Al-Quran mendekati itu, maka dengan tajwid mengantarkan kita supaya paling tidak kita bisa mengukur bacaan kita yang salah dan benar, karena dengan tajwid kita punya standar bacaan, sehingga keluar dari standar ini kita bisa mengatakan salah. Karena salah dan benar kalau tidak punya standar, ya bayangkan itu sesuatu hal yang sulit untuk dikatakan benar atau salah kalau kita tidak memiliki standar. Dan kita pun sudah banyak diajarkan ya dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, banyak diajarkan bahwa kita pun punya standar kebenaran yang besar. Ya, standarnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib, sebagaimana dalam banyak riwayat dan kita juga sering mendengar, Ali ma'al haq wal haq ma'ali. Ali ma'al Quran wal Quran ma'ali. Ketika kita berusaha mendekatkan dengan kebenaran tersebut, kebenaran yang sangat agung ini, maka dalam berbagai aspek kita berusaha mendekatkan itu, termasuk dalam aspek membaca Al-Quran. Dan saya katakan misalnya ada orang yang sering bernarasi misalnya, ya buat apa baca Quran dia bagus-bagus sementara amalnya tidak bagus. Itu kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, atau ada lontaran-lontaran, atau ada narasi-narasi yang sekilas sepertinya bagus juga. Atau misalnya ada orang yang buat apa hafal Al-Quran kalau memang tidak tahu maknanya. Percuma hafal Al-Quran kalau tidak tahu maknanya. Nah, menurut saya komentar-komentar tersebut adalah yang pertama adalah komentar-komentar tersebut adalah komentar belum selesai. Harusnya ya betul ketika kita membaca Al-Quran tanpa memahami makna itu kurang sempurna. Ya, tapi tidak disebut sia-sia, tidak disebut tidak baik. Yang tidak baik itu berhenti dalam membacanya. Jadi berhenti dalam membacanya itu juga ya memang kurang baik, maka harus di-upgrade, harus ditingkatkan. Ya, atau misalnya mentang-mentang bisa memahami Al-Quran, lalu buat apa baca Quran, lalu tidak membaca Al-Quran juga, gitu. Itu percuma juga ya. Jadi kedua-duanya kurang baik. Yang baik adalah ketika jangan berhenti dalam pada salah satunya. Ya, saya pernah baca dalam buku biografi Al-Imam Ruhullah Imam Khomeini bahwa kalau ada orang yang mengatakan buat apa baca Quran kemudian tanpa tahu maknanya, Ruhullah berkomentar bahwa itulah bisikan-bisikan syaitan, hembusan-hembusan syaitan supaya mempengaruhi Anda agar tidak membaca Al-Quran. Begitulah yang saya baca. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa penting kita membaca Al-Quran kendati tidak bisa maknanya, tidak hafal maknanya. Akan tetapi lebih baik di-upgrade lagi, ditingkatkan lagi, bukan berhenti di situ. Tapi itu pun tidak mengatakan percuma membaca Al-Quran kalau tidak tahu maknanya. Itu pun pernyataan-pernyataan yang keliru, pernyataan-pernyataan yang kurang tepat. Mungkin itu saja Bang Andi ya untuk season kali ini, sekedar mukadimah untuk kita masuk pada materi berikutnya terkait dengan insyaallah terkait dengan makharijul huruf. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan kita berbincang-bincang.
Ya, silakan yang mau bertanya. Kalau tidak juga nggak usah dipaksakan. Atau saya dari Pak Herlambang mungkin mau bertanya. Silakan. Seputar tajwid ya. Jangan nanya fikih ya. Ini ada ini Ustaz, ada chat dari Ibu Lindin. Ustadz, Iya. ketika membaca Al-Quran belum sesuai tajwidnya berarti secara arti berarti secara arti berbeda juga ya. Demikian pertanyaan Ustaz. Baik. Baik, terima kasih Bu Linlin. Eh betul, sebagian membaca Al-Quran yang tidak sesuai tajwid, karena tajwid itu umum kan. Tapi kalau tidak sesuai dengan tajwid yang merubah makna, nah itu akan berubah makna. Tapi kalau misalnya tidak sesuai tajwid yang tidak merubah makna, itu tidak akan berubah makna. Lebih tepatnya begini, dalam Al-Quran itu ada dua kesalahan. Ya, ada dua kesalahan. Yang pertama ada kesalahan jali, namanya kesalahan jali itu kesalahan yang tampak atau kesalahan yang besar. Yang kedua adalah kesalahan yang khafi, kesalahan yang samar atau kesalahan yang kecil. Nah, kesalahan yang besar atau kesalahan yang nampak jali itu kesalahan yang terkait seperti tadi yang dikatakan yang akan merancukkan makna atau merubah makna. Nah, misalnya ya, misalnya terkait dengan eh, huruf ya, dengan makharijul huruf yang berbeda. Dengan makharijul huruf yang berbeda. Misalnya alhamdu dengan alhamdu. Alhamdu membaca haknya dengan hak besar, kemudian dengan hak kecil, alhamdulillah dengan alhamdulillah. Nah, itu akan berubah makna. Nah, akan berubah makna karena berbeda hurufnya. Ya. Berbeda hurufnya kan dalam huruf hijaiyah itu sekilas sama diucapkan tapi berbeda hurufnya. H besar yang kita sering hak besar ya itu, atau ada orang sebagian mengatakan hak dada itu keluar dari pangkal tenggorokan. Sementara hak yang kecil itu keluar dari tengah tenggorokan. Semua kalau diterjemahkan huruf huruf Latin semuanya adalah huruf H ya, huruf huruf H. Sementara ketika diucapkan dalam Al-Qur'an itu berbeda. Nah, sekaligus makna pun akan jauh berbeda antara alhamdu dan alhamdu. Nah, atau misalnya azabun alim. Ya, dalam Quran ada azabun alim. Nah, alim dengan hamzah a, alim. Kemudian ada juga dalam bahasa Arab alim, dalam Al-Qur'an alim. Ada alim menggunakan ain, alim. Sekilas kan sama, ya. Sekilas didengarnya sama kedengarannya. Antara alim dan alim, kalau alim itu maknanya beda dengan alim. Nah, seperti itu. Nah, ketika merusak makna, ya itu akan merusak tatanan redaksi Al-Qur'an. Oleh karena itu kita perlu atau sangat ditekankan mengucapkan makharijul huruf dengan baik dengan cara mempelajari kaidah-kaidahnya yang disebut dengan ilmu tajwid. Berikutnya silakan. Berikutnya ada yang mau bertanya lagi? Pak Agus mungkin? Sepertinya masih malu-malu Ustaz. Sementara cukup Mas Andi untuk Oh sejarah ya Pak Ya, Agus. tweetnya itu. sibuk. Silakan.
Kita ngobrol santai aja, ngobrol santai. Ngabuburit. Baik. Ini Ustaz, ada lagi dari Bu Lilin. Lalu bagaimana dengan pengucapan huruf yang susah Ustaz? Maaf, Oke. saya dengar beberapa kali ada yang membaca maghdubi menjadi maghdubi Ustaz. Oke, baik. Ini yang susah itu kan ada dua, ya. Ada yang pertama susah karena enggan belajar, ada yang susah mengucapkan huruf hijaiyah karena memang ada kekurangan, ya. Ada kekurangan, bukan apa namanya, ada potensi untuk mampu kalau belajar. Nah, kalau memang pertama kali susah ya semuanya susah, ya. Kalau yang belum bisa belajar apapun susah. Misalnya anak kecil belajar bersepeda, ya itu mengatakan susah kalau yang belum bisa. Tapi kalau sudah bisa, tidak ada yang kata susah, ya. Semua yang kita belum pelajari awalnya memang susah. Nah, itu susah pertama. Susah pertama ini nggak dimaafkan karena punya potensi untuk belajar. Hanya saja memang malas misalnya. Malas atau menyepelekan atau membiarkan biar aja dah semampunya begini aja. Nah, itu beda, ya. Yang kedua, sulit karena memang berhubungan dengan apa ya? Yang disebut dengan bawaan, ya. Mungkin itu Bang Andi ya, bawaan. Ada orang bawaan seperti misalnya tidak bisa mengucapkan huruf ro, cenderung huruf L, ya. Tidak ada kan orang yang sulit mengucapkan huruf ro. Ada juga orang yang sulit mengucapkan huruf gha, kemudian kembali kepada kha lagi. Tapi itu kesulitan dari bawaan, ya. Sehingga nggak bisa mengucapkan huruf-huruf tertentu. Nah, itu dimaafkan. Dimaafkan. Hatta dalam sholat, kalau yang kesulitan yang apa namanya bawaan itu dimaafkan. Menurut fikih Ahlul Bait begitu, ya. Tapi kalau salahnya memang karena tidak belajar, karena menyepelekan, karena ceroboh, karena ya a priori terhadap cara baca ya Al-Quran dengan tajwid. Nah, kalau begitu itu dihukumi dengan kecerobohan, sehingga dalam mazhab Ahlul Bait itu tidak boleh mengimami sholat ketika bacaan Al-Qurannya salah, ya. Kalaupun kita berimam ya nggak apa-apa, bermakmum nggak apa-apa, tapi tidak berniat untuk bermakmum. Sepengetahuan saya begitu dalam fikih Ahlul Bait. Baik, silakan. Yang lainnya. Mungkin itu jawaban dari Al-Fakir, semoga tidak memuaskan jawabannya, ya. Agar semua kita terus belajar. Ini tidak ada lagi yang mau bertanya. Bisa kalau malu langsung bicara bisa chat saja. Baik Ustaz, terima kasih. Sepertinya tidak ada Ustaz. Baik. Baik, kalau tidak ada tanya jawab. Mungkin di ini Ustaz nanti apa pas nanti di praktiknya banyak di ini Ustaz. Kali Ya. ini sesi pembukaan untuk ini nanti mungkin ke depannya dan Baik. semoga Oke. Oke, semakin memang banyak ini yang karena ini. kita mukadimah dan pembukaan prolog, ya. Jadi lebih kepada motivasi bagi diri saya sendiri dan semoga untuk bermanfaat untuk semuanya, bahwa dalam riwayat Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam sangat banyak menganjurkan bacaan-bacaan Al-Quran dengan bertajwid. Saya juga membaca di tafsir Tobat-Tobai, Alamah Tobat-Tobai, tafsir Al-Mizan, definisi-definisi tadi yang pernah saya sampaikan itu
pernyataan-pernyataan dari para imam kita. Bahkan ada riwayat Imam Ali Zainal Abidin itu ketika membaca Al-Quran, maka banyak orang yang ngintip, ya, tengah malam ngintip bacaan Al-Quran Imam Ali Zainal Abidin, karena saking enaknya, saking betahnya mendengarkan lantunan bacaan-bacaan Al-Quran dari Imam Ali Zainal Abidin. Itu dalam riwayat yang saya pernah baca, bahwa banyak sekali ya riwayat imam kita yang menekankan pentingnya membaca Al-Quran, pentingnya membaguskan baca Al-Quran, pentingnya belajar bagaimana cara supaya baca Al-Quran kita baik dan benar. Jadi bukan hal yang tabu sebetulnya di mazhab kita, karena jauh sebelum mazhab berkembang kita sudah diajarkan oleh para maksumin alaihi wassalatu wassalam. Dan seperti saya katakan tadi bahwa kalau kita melihat ilmu-ilmu atau merujuk pada riwayat-riwayat, maka kita akan jumpai akan bermuara kepada Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, setidaknya akan bermuara kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam sebagaimana pintu ilmu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan demikian kita sebagai pecinta Imam Ali, kita sebagai pecinta Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, jadi jangan terdahului dengan yang lain sehingga kita membanggakan Al-Imam Ali bin Abi Thalib, membanggakan Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, jangan sampai terdahului oleh selain pecintanya. Bukankah begitu kata Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salatu wassalam, kita harus berupaya, ya, berupaya walaupun Al-Fakir masih jauh, ya, Al-Fakir juga masih jauh, terbaik dari yang lain masih jauh, mungkin masih jauh, dan merinding sekali Al-Fakir kalau mendengar dari riwayat Imam Ja'far As-Shadiq ketika mengatakan bahwa Syiah kami itu selalu terbaik di kaumnya. Maka Al-Fakir sangat-sangat merinding itu, ya, karena masih jauh dari terbaik. Tapi paling tidak kita berusaha, untuk memperbaiki semua dimensi, semua sisi, ya, termasuk yang paling sederhana mungkin memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Dan tentunya insya Allah kita meningkatkan, memperbaiki pengamalan kita kepada Al-Quran, memperbaiki pemahaman dulu, ya, pemahaman Al-Quran, dan endingnya memperbaiki amal sesuai Al-Quran. Dan inilah yang diharapkan oleh para maksumin alaihi wassalatu wassalam, yang nantinya kita berharap syafaat dari mereka. Mungkin itu saja sebagai closing, ya, sebagai closing dari pertemuan kali ini. Semoga kita kali lagi diberikan taufik untuk senantiasa memanfaatkan sebaik-baiknya jamuan ilahi ini, termasuk dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari cara membaca kalam suci, kalam ilahi, dan ini sebuah anugerah, sebuah kenikmatan bagi kita semua. Di samping memang kita disampaikan usia di Ramadan, yang kedua diberikan kemampuan, kesempatan untuk melakukan hal-hal yang positif di bulan suci yang penuh berkah ini. Mungkin itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan dari penyampaian, dari bahasa saya yang mungkin belepotan. Maklum saya orang kampung, jadi nggak begitu bisa berbicara dengan baik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.